Tendensi untuk selingkuh. Hai. Ini adalah program Prom Talk, bincang-bincang bersama Prilly dan Omara. Kita memutuskan untuk membuat program Prom Talk ini di sosial media karena kita itu suka sekali berdiskusi soal topik-topik yang menarik buat kita. Nah, terus akhirnya kita mikir gimana kalau kita bikin program ini aja di sosial media supaya kita bisa sekalian sharing sama kalian. Ya, kita akan membahas mengenai banyak sekali hal, termasuk hal-hal yang sehari-hari kita lakukan, bahkan hal-hal yang sangat berat. Yes. Nah, terus akan ada segmen-segmen juga nih, akan ada segmen kita membaca opini-opini dan kasus-kasus menarik yang lagi terjadi, pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Akan juga ada segmen Omara nanya ke aku nanya ke Omara, untuk kita berdua saling mengerti sudut pandang satu sama lain. Untuk episode hari ini kita mau bahas apa? Menurutku kita akan membahas yang sangat menarik tapi ringan ya. Kita akan membahas soal relationship atau hubungan. Yes, karena banyak juga yang komen di kita, pengen tahu pandangan kita soal relationship itu seperti apa. Kita nggak akan ceritain dulu kita ketemunya kayak gimana atau apa, belum ke situ, tapi kita akan bahas satu topik yang kita bahas di saat kita temenan, tapi kita bahasnya tuh serius banget dan diskusi, berjam-jam. Yes, dan diskusi itulah yang menjadi fondasi relationship kita saat ini. Gimana waktu itu ceritanya pas malam-malam kamu nanya aku? Aku bertanya pada Prilly, menurut kamu apa sih yang penting dalam sebuah hubungan atau relationship? Nah, terus aku jawab yang pasti bukan cinta aja, karena menurut aku cinta aja nggak cukup. Kenapa? Karena menurut aku cinta itu bentuknya berubah-berubah. Kita nggak bisa berharap pasangan kita tuh terus mencintai kita dengan cara yang sama. Bukan berarti berkurang, tapi caranya aja berubah. Terus menurut aku cinta juga perlu dijaga sama cara kita berkomunikasi sama pasangan dan bagaimana kita mempunyai rasa respect ke pasangan kita. Jadi yang paling penting di relationship itu menurut aku cinta pasti, komunikasi dan juga respect. Nah, yang menarik adalah ketika aku jawab, Omara malah bilang itu menurut aku juga masih kurang. Jadi aku kayak penasaran dong, emang apa yang masih kurang? Ya, menurut aku ada faktor keempat yang kita butuhkan, yaitu rasa bangga. Pride gitu. Bangga akan hubungan kita, bangga akan pasangan kita. Kenapa? Karena ketika kita bangga dengan pasangan kita atau hubungan kita, adanya obstacle atau adanya gangguan faktor eksternal itu tidak gampang menggoyahkan kita. Hubungan kita akan tetap solid, kita akan tetap sayang dengan pasangan kita tetap akan bangga. Karena apa? Aku senang ada di hubungan itu gitu loh. Aku senang menjadi pasangan si A. Dan hal ini tuh membuat kita menjadi kokoh, dan itu menurutku penting, 4 itu. Nah, aku tuh tadinya nggak kepikiran sama pride atau rasa bangga itu, tapi ketika aku pikir ulang lagi, iya juga ya. Karena pasti ya mungkin kalian pernah ngalamin juga dimana kalian menjalin hubungan sama orang, kalian ngerasa sayang sama orang tersebut, cocok, tapi ada rasa takut untuk bawa orang tersebut ke circle kalian, atau ada rasa nggak siap untuk membawa orang tersebut ke keluarga kalian, takut ngenalin ke keluarga, takut nggak diterima, takut keluarga komentarnya macam-macam gitu. Walaupun kita rasa cintanya kuat banget, komunikasinya bagus, terus sama-sama saling menghormati, tapi tanpa rasa bangga tuh kita tidak bisa membawa pasangan kita ke tempat mana-mana ya, nggak bisa bawa pasangan kita ke support system kita gitu kan. Ya misalnya udah punya pasangan nih, kita ngerasa cocok, tapi kita ngerasa kayaknya ini nggak bakal disetujui sama sahabat aku deh, atau kayaknya ini nggak bakalan disetujui sama mama aku deh. Nah, itu kan faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan ya. Dengan nggak adanya rasa bangga, ya itu bisa lebih mempengaruhi kita lagi dan ujung-ujungnya bakalan bisa pisah gitu. Dan aku rasa selain bisa pisah, itu juga bisa menyebabkan tendensi untuk selingkuh. Yang akan kita bahas di episode 2, karena menurut aku perselingkuhan ini menarik banget topiknya. Sangat menarik. Apalagi lagi hangat diperbincangkan gitu ya. Jadi itu akan kita bahas di episode 2, bagaimana kita melihat perselingkuhan. Jadi episode pertama sampai sini dulu, sekalian kita mengenalkan program Prom Talk ini. Jadi tungguin terus program ini. Kalau misalnya kalian punya topik-topik yang pengen kita bahas, silahkan komen aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Kalau aku selingkuh, kamu harus maafin aku apa enggak? Hai, kembali lagi di Prom Talk, bincang-bincang bersama Prilly dan Omara. Ini udah episode 2, dan sesuai dengan janji kita di episode 2 ini kita akan membahas tentang
perselingkuhan. Dan di episode kali ini kita akan membahas perselingkuhan berdasarkan teori-teori psikologi. Ya, kita akan mengulik basis-basis psikologis di balik perselingkuhan. Jadi apa aja sih kira-kira? Nah, yang pertama ada teori dari Maslow, Hierarchy of Needs, di mana manusia itu punya hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari fisiologis, kebutuhan akan rasa cinta dan kasih, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Jadi ketika orang ada di sebuah hubungan, dan di hubungan tersebut kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan cenderung mencari orang lain agar kebutuhannya bisa dipenuhi. Ini juga nyambung dengan self-determination theory, di mana manusia itu juga mempunyai kebutuhan otonomi, kompetensi diri. Jadi ketika di sebuah hubungan orang merasa terkekang, nggak punya kebebasan untuk memutuskan keputusan, atau ngerasa nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi dia akan mencari tempat lain atau alternatif lain agar bisa mendapatkan perhatian tersebut dan bisa merasa lebih bebas. Nah, upaya atau usaha manusia tersebut mengingatkan kita terhadap teori evolusi atau evolutionary theory. Evolutionary theory ini suggest bahwa perselingkuhan ini mungkin menjadi salah satu bentuk di mana kita mempertingkat peluang untuk reproduksi, karena manusia secara biologis membutuhkan reproduksi. Cuman ini juga bisa kita terapkan terhadap konteks sosial, baik juga emosional, karena kan manusia ini makhluk sosial gitu. Jadi ini mungkin evolutionary theory ini menjelaskan secara evolusi bagaimana perselingkuhan itu tanda kutip ada logikanya. Nah, ngomong-ngomongin sosial, juga ada nih social actions theory, di mana orang itu melihat hubungan itu kayak transaksi. Ada cost dan ada rewards, ada kerugian dan ada keuntungan. Jadi ketika dia menemukan alternatif lain yang ternyata bisa memberikan reward lebih atau keuntungan lebih, maka orang tersebut cenderung akan pergi ke alternatif itu atau selingkuh karena merasa selingkuhannya itu bisa memberikan keuntungan yang lebih daripada pacarnya. Ya, tapi bukan di situ saja loh. Kadang reward itu yang dicari bukan dari perselingkuhan saja. Nah, di sini kita masuk ke social learning theory. Apa itu social learning theory? Salah satu pilar dari social learning theory adalah ketika kita mendapatkan reward atau keuntungan dari berselingkuh itu dari selingkungan kita, dari teman-teman kita. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita, contohnya nih orang selingkuh nih, malah wih keren, ya udah aku nggak bilang deh. Ih, gila kok lu bisa. Iya. Apalagi kita sering melihat banyak juga di lingkungan laki-laki ya. Kalau kita sebut toxic masculinity, itu di mana kita memiliki partner yang lebih dari satu, itu menjadi hal yang keren. Bukan hanya lazim, tapi hal yang hal yang membanggakan gitu. Itu pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita melihat di lingkungan kita, yang kedua di social learning theory, ketika kita melihat di lingkungan kita itu banyak yang berselingkuh, baik teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau orang tua kita, macam-macam lah, bahkan di berita gitu atau di social media, maka kita merasa itu hal yang lazim karena banyak orang yang melakukan itu. Maka kita bilang secara psikologis, ya udah, kalau aku melakukan itu ya nggak apa-apa. Ya? Bener banget, makanya banyak orang yang jadinya mewajarkan, oh ya udah aku selingkuh nggak apa-apa, dia juga selingkuh. Nah, ternyata itu ada teorinya juga di psikologis. Nah, terus juga ada kelekatan teori atau attachment theory. Nah, banyak kan di kita tuh yang sering, aduh aku punya attachment issue. Nah, itu ada teorinya, nama teorinya adalah anxious attachment, di mana orang itu saking takutnya ditinggalin, saking takutnya kehilangan, jadinya dia malah selingkuh. Karena dengan selingkuh itu dia jadi ngerasa aman. Oh ya udah deh, kalau ditinggalin sama itu, aku masih ada nih cadangan gitu kan. Jadi dia punya rasa khawatir ditinggalkan gitu, kayak aduh kamu jangan sampai tinggalin aku ya, aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu bakal selingkuh gak sih? Nah, awalnya dari rasa kayak gitu, tapi akhirnya itu malah mendorong orang tersebut untuk selingkuh, untuk mencari rasa aman di tempat lain. Terus kemarin pas kita live Instagram, itu juga ada yang komen tentang avoidant. Gimana sih caranya mengatasi orang avoidant dan segala macam. Nah, harus hati-hati ya, dan harus diatasi kalau misalnya kalian sadar pasangan kalian atau diri kalian itu avoidant. Karena ada teorinya nih di kelekatan teori ini, avoidant attachment. Jadi orang-orang yang avoidant itu kan cenderung menarik diri secara emosional ya. Jadi secara emosional itu berjarak dengan pasangannya. Nah, karena ada jarak tersebut, jadi orang tersebut bisa terdorong untuk selingkuh ya, karena dari awal tidak ada keterikatan emosional yang dekat gitu. Setuju. Nah, dan yang terakhir mungkin kita bisa membahas mengenai personality trait dari orang yang berselingkuh tersebut. Ini lagi zaman-zamannya orang kalau ada selingkuh atau ada masalah disebut
NPD. Kata narsisistik itu dari narcissism itu mungkin salah satu alasan kenapa adanya perselingkuhan. Kok bisa? Karena ketika orang itu narsisistik, maka dia membutuhkan validasi. Dia haus akan validasi. Walaupun dia sudah mendapatkan validasi yang banyak dari pasangannya, dia akan terus mencari validasi lebih dari orang lain gitu. Ini salah satu trait narcissism. Tapi bukan itu aja, ada juga kalau misalnya orang itu punya low self esteem, tidak percaya diri mungkin ya. Ketika orang tidak percaya diri, maka dia membutuhkan adanya afirmasi atau pengakuan atau tadi validasi. Maka dia hanya bisa merasakan bahwa dia itu memiliki nilai yang cukup secara sosial jika lebih dari satu orang yang mencintai dia. Maka dia akan mencari orang lagi untuk mencintai dia. Bisa nggak aku disayang sama si A? Habis bisa terus si B, walaupun masih ada keterikatan dengan si A itu. Dan yang ketiga adalah lack of empathy, kurangnya empati. Jadi contoh, aku berselingkuh, maka aku tidak memiliki empati akan apa yang pasangan aku rasakan. Aku tidak peduli bahwa dia akan sakit hati atau dia akan tidak setuju terhadap perbuatan tersebut. Yang aku pentingkan adalah apa yang aku mau, maka itu aku kejar. Nah, hal ini bahaya nih, karena ini masuk di individual personality trait si orang tersebut. Satu lagi yang kita bisa bicarakan adalah mengenai cognitive dissonance. Nah, cognitive dissonance ini agak rumit, tapi singkat kata mungkin ketika kita melakukan hal yang buruk, tapi akal kita mencoba meyakinkan kita bahwa kita ini orang baik, atau aksi yang kita lakukan itu adalah aksi yang nggak apa-apa atau aksi yang baik. Sering terjadi dong. Sering terjadi banget, dan sebenarnya poin-poin terakhir yang tadi kamu sebutkan itu yang paling sering ditemukan sekarang ini ya. Makanya kita suka lihat nih, misalnya ada orang udah punya pacar baik, cakep, good looking, sempurna gitu ya, tapi kok bisa masih selingkuh? Yaitu tadi karena dia narsisistik, dia pengen dapat validasi dari yang lain, atau mungkin dia self esteem rendah, dia ngerasa kayak aduh pasangan aku kayak gini, sempurna banget, orang-orang ngerasa aku yang beruntung, tapi aku juga pengen ngerasain pasangan aku beruntung dapetin aku, akhirnya selingkuh. Itu juga udah banyak ya dilihat di film-film ya. Kalau misalnya orang selingkuh, biasanya selingkuhannya nggak lebih dari pasangan aslinya, karena sebenarnya yang pengen didapatkan itu bukan pasangan, bukan dia sama siapa, tapi yang pengen didapatkan itu efek dari dia bersama orang tersebut. Betul. Bisa mendapatkan validasi, apresiasi, dan lain sebagainya. Terus yang cognitive dissonance itu dimana dia kan membenarkan pelanggaran moral. Di sini pelanggaran moralnya adalah selingkuh gitu. Dan biasanya orang-orang yang kayak gini itu jadinya gaslighting kan, karena akan ada alasan, ya aku selingkuh abis kamu nggak punya waktu, aku selingkuh abis kamu ABCDE. Jadi dia membenarkan pelanggaran moral itu dilempar ke pasangannya. Atau mungkin juga aku selingkuh, kamu juga pasti selingkuh kok, kamu juga chatting sama orang ini. Jadi malah gaslighting gitu, yang menurut aku itu bahaya banget, karena ketika orang selingkuh nggak mengaku salah dan malah nyalahin pasangannya, itu pasangannya bisa kena tuh kesehatan mentalnya, jadi self blaming, jadi insecure, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri itu kan lama banget ya. Jadi aku ngerasa kasihan banget orang yang diselingkuhin dan pacarnya itu gaslighting dan nyalahin dia balik gitu, melakukan apa yang tadi kamu sebutkan gitu. Mungkin ini kan hanya beberapa alasan-alasan psikologis di balik kira-kira kenapa seorang individu itu melakukan perselingkuhan. Kira-kira menurut kamu selingkuh itu hal yang wajar atau tidak? Dan kalau aku selingkuh, kamu harus maafin aku apa enggak? Itu nanti aku akan jawab di episode selanjutnya, karena ini udah lumayan lama kita diskusi. Jadi sampai ketemu di Prom Talk episode 3. Berarti kan kamu memang udah gak sayang aku. Hai. Kembali lagi di Prom Talk, bincang-bincang bersama Prilly dan Omara. Dan ini sudah episode 3. Di episode 3 ini kita akan berdiskusi soal pertanyaan Omara ke aku. Jadi selingkuh itu wajar atau tidak? Dan kalau dia selingkuh aku maafin atau tidak? Nah, kita rangkum dulu ya. Di episode 2 itu kita udah ngejelasin teori-teori psikologi yang menjelaskan kenapa orang itu bisa selingkuh. Dan sebenarnya dari semua teori-teori yang udah kita jelaskan dan diskusikan, itu tuh kebanyakan isunya dari dalam diri kita. Ya dong. Kebutuhan yang tidak dipenuhi, rasa narsis, low self esteem, membenarkan pelanggaran moral, itu dari diri kita sendiri. Nah, menurut aku orang yang selingkuh itu berarti orang yang belum bisa mengatasi isu dirinya sendiri, belum dewasa untuk tahu masalah dia itu apa, tapi malah mau pasangan yang bertanggung jawab.
Jadi menurut aku selingkuh itu nggak wajar ya, karena berarti dia belum bisa mengatasi isunya, belum bisa bertanggung jawab ke dirinya sendiri. Karena misalnya nih, aku udah tahu nih isu aku apa. Misalnya aku itu avoidant, aku itu saking trust isunya suka nggak mau ada keterikatan emosional yang dekat sama pasangan. Jadi berjarak. Kalau menurut teori kelekatan, yes itu akan memudahkan aku untuk berselingkuh. Tapi aku tetap salah dan gak wajar, karena berarti aku sebagai orang dewasa yang tahu masalah aku di mana, aku nggak bisa mengatasi itu. Dan kalau kita nggak bisa mengatasi diri kita sendiri, gimana kita mau berhubungan yang dimana ada dua kepala di dalam satu hubungan itu gitu loh. Jadi aku tidak mewajarkan perselingkuhan. Kalau dimaafin mungkin aku akan tetap memaafkan kamu, tapi aku tidak mau memberikan kamu kesempatan kedua untuk balik lagi. Karena menurut aku kamu punya akal sehat, aku punya akal sehat, kita berdua udah sama-sama dewasa. Harusnya sebelum kamu melakukan selingkuh, kamu bisa berpikir dong, efeknya buat kamu apa? Ini impactnya akan seperti apa? Nah, kalau sampai kamu melakukan selingkuh, itu bukan hilaf, berarti kan kamu memang udah gak sayang aku, dan kamu gak bisa mengatasi isu yang ada di dalam diri kamu sendiri. Dan isu yang ada di dalam diri kamu, itu bukan tanggung jawab aku, itu adalah tanggung jawab diri kamu. Jadi, aku tidak mewajarkan dan tidak mau balikan sama orang yang selingkuh. Ini kita bukannya mengabaikan ada juga kasus-kasus di mana masalahnya itu bukan di seorang individu tapi di hubungan tersebut gitu. Ini sering terjadi. Cuman kenapa kita menitik beratkan peran individu tersebut? Karena pada akhirnya keputusan untuk berselingkuh atau tidak itu jatuh terhadap orang yang melakukan aksi tersebut. Maka orang yang selingkuh, walaupun dia ada di toxic relationship, walaupun dia tidak di perilaku pasangannya tidak baik terhadap dia, ketika dia berselingkuh maka dia melakukan satu aksi atau satu perbuatan yang itu pun juga salah gitu loh. Itu pertama. Dan kedua, kenapa ini sebenarnya salah dan kenapa tadi mungkin Prilly berbicara banyak soal tidak mau balikan atau tidak mewajarkan itu, karena ketika orang berhubungan, menjalin hubungan romantis, biasanya salah satu pilar yang paling umum adalah kesetiaan atau loyalty. Bahwasanya aku dan dirimu sudah setuju bahwa kita ini berdua saling mencintai dan hanya mencintai sesama, bukan yang lain-lainnya. Maka ketika aku selingkuh itu biasanya definisinya aku melakukan hubungan yang sama, romantis dalam kasus ini, tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari pasanganku. Gitu. Jadi aku melakukan hubungan itu dengan orang lain tanpa persetujuan pasanganku. Maka kita melanggar yang namanya social contract atau perjanjian sosial antara aku dengan pasanganku. Aku dan pasanganku sudah berjanji untuk setia, tapi aku langgar itu. Satu pihak yang melanggar. Maka di situ itu kan sudah melanggar atau merenggut hak si pasangan tersebut gitu. Nah, kenapa ini tidak bisa diwajarkan atau tidak bijak untuk balikan dengan mudah gitu saja? Ya karena jika itu kita biarkan, satu pelanggaran maka ada dua pelanggaran, maka ada tiga pelanggaran seperti di hukum sosial, sehingga value kita sebagai orang yang memaafkan begitu saja lama-lama suka berkurang, jadi berkurang. Orang yang berselingkuh lama-lama terus berselingkuh. Setuju? Setuju. Tapi ini kita tidak bermaksud untuk menggurui kalian bagaimana kalian harus bertindak, karena balik lagi hubungan itu adalah masing-masing. Iya, betul. Terserah kalian aja mau gimana. Cuma di sini kita hanya mengemukakan kemarin teori-teori psikologis dan pendapat masing-masing di episode kali ini, wajar atau tidak dan dimaafkan atau tidak. Tapi balik lagi semuanya itu tergantung kalian. Yang pasti kalau dari aku, kita sebagai perempuan harus tahu value kita itu apa. Dan relationship itu tujuannya apa, karena selamanya itu adalah waktu yang sangat panjang. Jadi jangan sampai menghabiskan waktu dengan pasangan yang tidak melihat satu value itu sama kalian. Jadi sudut pandangnya harus disamakan dulu nih, dan visi relationship tersebut harus disamakan. Kalau misalnya dari awal visi dan pandangannya udah beda kan, nanti kedepannya akan susah gitu. Yes. Dan mungkin dari aku bukan ingin so suci bahwa selingkuh tuh atau begini, enggak. Ini hanya penjelasan mengapa perselingkuhan itu biasanya tidak diwajarkan atau tidak dimaafkan atau salah gitu ya, karena pelanggaran social contract tersebut gitu. Jadi menurut aku sebenarnya bukan soal perselingkuhannya saja, tapi secara general melanggar social contract itu adalah sesuatu hal yang tidak membuat orang tersenyum gitu. Jadi mungkin dari aku terkadang tuh kita punya kesesatan berpikir bahwa
Rasanya kalau misalnya kita memiliki banyak orang yang mencintai kita secara romantis, itu lebih baik daripada kita bisa ngedevote atau kita bisa mempersembahkan diri kita yang terbaik terhadap satu orang. Dan itu ya nggak apa-apa, maksudnya beda-beda orang beda value, tapi menurut aku mungkin ada apa ya, ada kemuliaan atau mungkin bukan kemuliaan ya, ada kesenangan tersendiri dalam mencoba memperbaiki hubungan yang kita ada menjadi lebih baik daripada kita melanggar social contract antara dua orang tersebut gitu. Ya. Oke, kira-kira kayak gitu ya pembahasan di episode 3 kali ini tentang Ya, kita sedikit menyinggung soal filsafat moral dan sosial, soal perselingkuhan. soal perselingkuhan. Nah, buat kalian yang punya ide untuk kita berdiskusi soal apa lagi, silahkan komentar di kolom komentar. Dan kita itu bisa berdiskusi soal apapun ya. Nggak cuma soal cinta atau relationship. Yes. Ini kebetulan aja episode 3 pertama tentang ini. Yes. Tapi selanjutnya kalau kalian punya ide, pengen kita berdiskusi soal apapun, silahkan di kolom komentar. Dan seperti episode sebelumnya, untuk bacaan-bacaan lanjut dan reference bisa ditemuin di kredit. Yes. Jangan lupa tungguin terus segmen-segmen seru di Prom Talk. Bye-bye. Bye. Tapi jawaban kamu ini akan menentukan kamu itu laki-laki ini seperti apa. Hai. Balik lagi di Prom Talk. bincang-bincang bersama Prilly. dan Omara. Kali ini episode spesial karena kita akan membawakan segmen spesial juga. Nama segmennya Saling Buka Suara. Nah, spesial di segmen ini aku akan bertanya kepada Omara, Omara juga akan bertanya kepada aku untuk kita saling buka suara mengenai satu hal dan saling mengerti perspektif satu sama lain. Kali ini aku mau tanya ke Omara dulu. Ini gampang banget, tapi jawaban kamu ini akan menentukan kamu itu laki-laki ini seperti apa. Pertanyaan adalah, apa pendapat kamu soal kalimat ini? Jadi perempuan tuh jangan pinter-pinter, nanti cowok gak ada yang mau loh. Karena itu adalah kalimat yang paling sering aku dengar. Jadi aku pengen tahu pendapat kamu soal itu. Maaf, pertama-tama aku ingin membuka dengan mengatakan bahwa aku sama sekali tidak setuju terhadap statement ini atau bahkan pendapat ini. Dan alasannya adalah, pertama, by nature kalau kita ngomong itu, maka kita sudah merendahkan perempuan dibandingkan laki-laki. Seakan-akan standar kita adalah laki-laki. Jadi kalau misalnya laki-laki bisa mencapai A, B, C, D, perempuan tidak boleh mencapai A, B, C, D atau bahkan A, B, C, D, E. Seperti statement tadi, maka itu suggest bahwa perempuan tuh harus mencapainya A, B, C agar laki-laki yang A, B, C dan A, B, C, D bisa mendapatkan dia. Betul? Betul. Itu aku nggak setuju karena itu sudah merendahkan perempuan by nature. Yang kedua, kita ngeset standar society kita atau kemanusiaan kita atau lingkungan kita itu berdasarkan laki-laki. Jadi apapun yang bisa kita lakukan itu tergantung laki-lakinya melakukan apa gitu. Itu sama saja kita tidak memberi hak yang rata atau hak yang sama terhadap perempuan. Seakan-akan standar itu tidak bisa diset oleh perempuan. Yang aku setuju bahwa semua standar dalam society ini ya tergantung manusianya. Maka apapun bentuk gendernya, baik itu laki-laki atau perempuan, jika dia bisa sukses, jika dia bisa pintar, jika dia bisa kaya, jika dia bisa memberi, itulah standar yang baik. Itu kedua. Ketiga, ini menyedihkan ya, ketika kita beritahu ini ke orang lain atau bahkan apalagi ke orang yang lebih muda gitu. Biasanya ini sering terjadi, orang yang lebih tua memberitahu ke orang yang lebih muda, anak cewek jangan terlalu gini, betul? Ya menurut aku sedih sekali, karena apa? Kita sudah ngeset standar si cewek itu, ambisinya nggak boleh lebih dari ini. Atau dia punya standar atau dia cara melihat hidup itu nggak boleh lebih dari satu poin gitu. Seakan-akan potensialnya orang tersebut, individu tersebut, atau cara dia bisa berkembang atau cara dia bisa berguna terhadap society ini udah dibatasin. Kamu jangan pinter-pinter, kamu jangan sukses-sukses, kamu jangan kaya-kaya. Kita pertama udah ngeset batasan terhadap ambisi dan potensial seorang individu. Belum mulai nih. Yang kedua, kita ngeset potensial dan kita ngebatasin si ambisi itu tergantung dari orang-orang yang belum tentu menjadi pilihan hidupnya dia. Contoh, ini ada satu individu, seorang perempuan, dia ini pintar sekali, dia ini sukses, dia ini calon orang hebat sekali lah, dia sangat giat belajar, dia bekerja keras, dia ini sangat
sayang kepada banyak orang gitu. Dia ingin berguna terhadap lingkungannya. Lalu dibilangin, kamu jangan pinter-pinter, kamu jangan sukses-sukses, kamu jangan kaya-kaya, nanti nggak banyak yang mau. Dia yang tadinya potensialnya itu bisa jadi 10, dicoba jangan sampai 10 lah, kita turunin aja ke 8. Agar tadi berdasarkan statement itu, laki-laki yang levelnya mentoknya di 8 itu bisa mau sama dia. Padahal kalau dia bisa 10, dia bisa suatu saat nanti ketemu dengan orang yang setara sama dia yang juga levelnya 10. Kan itu sedih. Pertama kita sudah ngebunuh si potensial cewek ini dalam menjadi orang yang sangat hebat dan sukses. Kita juga membunuh potensial dia dalam mencari jodoh atau mencari pasangan hidup yang juga hebat, yang juga membuat dirinya bahagia, jadi lebih berguna bagi society, jadi lebih mengalami fenomena hidup ini menjadi lebih dinikmati gitu. Tapi kita membunuh segala potensiality akan hal-hal indah tersebut, itu kan sedih. Hanya demi seakan-akan semua pencapaian dalam dunia ini tergantung dari perempuan itu bisa menjadi perempuan seutuhnya jika dia menemukan jodoh laki-laki yang bisa menanggung dirinya. Atau yang cepat. Itu sedih. Karena apa? Perempuan itu manusia, laki-laki itu manusia. Semua itu harusnya diberi kesempatan yang sama agar mencapai greatness atau mencapai kesuksesan yang sama tingginya. Karena manusia itu berhak untuk mendapatkan hal-hal yang indah terlepas dari gendernya. Itu menurut aku. Ya. Jadi sedih ngomong gitu. Dan tadi kamu bilang kalimat itu merendahkan perempuan. Tapi sebenarnya ya, kalau menurut aku itu sebenarnya merendahkan laki-laki loh. Karena laki-laki baru mau sama perempuan ketika perempuan itu nggak lebih dari dia. Seakan-akan laki-laki banyak yang bodoh berarti. Iya, seakan-akan laki-laki banyak yang nggak pinter. Makanya itu perempuan dilarang pinter-pinter. Itu kan menurut aku merendahkan laki-laki banget ya. Kayak bukan merendahkan perempuan aja, tapi malah merendahkan laki-laki. Oh, supaya dimauin sama laki-laki kita jangan pinter, soalnya laki-laki nggak pinter, atau laki-laki sukanya sama cewek nggak pinter. Menurut aku itu sangat merendahkan laki-laki. Jadi kalimat tersebut itu nggak baik untuk kedua gender, nggak baik untuk perempuan dan nggak baik juga untuk laki-laki. Karena laki-laki yang hebat menurut aku laki-laki yang harusnya pede kalau dia pinter dong, pede kalau dia mampu gitu loh, bukan yang bergantung sama kalimat tersebut untuk mendapatkan perempuan. Ya, dan gak baik juga untuk orang-orang sekitarnya. Ini kan kita membunuh potensi-potensi orang-orang hebat dalam generasi berikutnya gitu loh. Iya. Mungkin kalau aku bisa tambahkan satu hal ya, seharusnya mungkin yang lebih sehat atau yang lebih bijak dan lebih baik adalah kita memberitahu daripada kamu jangan pintar-pintar, tapi malah kamu harus sepintar-pintarnya, kamu harus sesukses-suksesnya, kamu bisa, kita menyemangati. Agar suatu saat nanti orang-orang melihat kamu dengan admiration, orang-orang tuh bangga lihat kamu, orang itu takjub lihat kamu, sehingga suatu saat nanti semoga ada juga orang yang kamu banggakan atau kamu takjubkan bisa melirik kamu dan ujungnya kalian bisa bareng. Jadi kualitasnya tuh bukannya menurunkan yang harusnya dia bisa 10 jadi 8, tapi 10 sama-sama agar 10. Dia melihat orang 10 atau mungkin jadi 11 gitu kan. Kita saling meningkatkan standar. Iya, saling bertumbuh bersama gitu ya. Dan aku sebenarnya bingung kalau misalnya ada laki-laki yang nggak mau pasangannya itu pinter. Karena menurut aku secara penelitian ini ada penelitiannya, nanti kita akan masukin, kepintaran anak itu nurun dari ibunya. Jadi kalau misalnya laki-laki nggak mau punya pasangan yang pinter, sama aja dia nggak mau punya anak yang pinter. Dan masa sih nggak mau punya keturunan yang pintar dan bisa menjadi generasi penerus bangsa gitu. Udah gitu perempuan yang pintar tuh nggak harus perempuan yang berkarir atau sibuk, enggak kok. Justru menurut aku kita kalaupun jadi ibu rumah tangga tetap harus pintar. Karena kita di rumah akan mengelola rumah, mendidik anak, nemenin anak belajar. Kalau kita nggak pintar nanti anak nanya apa kita nggak tahu jawabannya. Atau kita nggak bisa mengelola rumah dengan baik, kita nggak bisa mengelola keuangan suami dengan baik gitu, kalaupun kita jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi ya profesi perempuan itu jangan menjadi tolak ukur perempuan itu harus pintar atau enggak. Profesi apapun menurut aku perempuan wajib untuk menggali potensinya dan menjadi pintar dengan caranya, ya untuk di masa depan kalau dia menjadi ibu, dia bisa mendidik anak-anaknya atau dia bisa menghasilkan keturunan yang baik dan yang berkualitas. Ya, dan kita sering mendengar yang membuat manusia unggul itu adalah akal. Ya. Akal itu diukur oleh kepintaran intelligence. Maka semoga kita terus menjunjung tinggi kemampuan akal kita, baik laki-laki atau perempuan, karena kita semua manusia. Benar. Jadi buat kalian yang di luar sana,
yang mungkin lagi mendengar kalimat itu dan akhirnya kalian jadi menahan diri kalian untuk Tetap menggali semangat. potensi kalian, jangan didengerin, tetap semangat, kasih unjuk ke yang ngomong pendapat dari kita berdua, siapa tahu ngaruh. Dan aku mau nyemangatin juga ke siapapun, perempuan maupun laki-laki, semangat untuk menggali potensi diri, karena aku yakin semakin tinggi kamu, semakin sukses kamu, semakin juga kamu bisa bermanfaat buat yang lain. Yep. Sampai ketemu di mana aku akan bertanya ke Prilly, aku akan membalas dendam dengan pertanyaan yang lumayan kontroversial. Bye. Bye. Laki-laki, mapan dulu atau nikah dulu menurut kamu? Hai. Kembali lagi di Prom Talk, bincang-bincang bersama Prilly. dan Omara. Masih di segmen spesial kita, yaitu segmen Saling Buka Suara. Kemarin aku udah tanya Omara, sekarang Omara yang tanya aku. Yap. Ibu Prilly Konsina, kali ini aku ingin bertanya satu hal yang lumayan hangat dan sempat mungkin kontroversial. Ready? Oke. Ready. Laki-laki, mapan dulu atau nikah dulu menurut kamu? Sebelum aku jawab, kita lihat dulu kata mapan menurut KBBI. Menurut KBBI, mapan itu matang, tidak goyah, stabil gitu ya, mantep gitu. Nah, dan menurut aku sendiri, mapan itu bisa dikategorikan ke beberapa aspek. Nah, pertama, kalau misalnya mapannya itu yang kamu bicarakan adalah mapan secara materi atau financial, aku akan jawab nikah dulu. Oke. Materi itu sangat-sangat subjektif ya menurut aku. Nggak semua orang kebutuhannya sama. Oke. Terus setiap orang juga kebutuhannya tiap bulannya bisa beda-beda. Kayak aku bulan ini butuh segini, bulan depan bisa jadi enggak. Yep. Gitu. Jadi bener-bener fluktuatif menurut aku, materi atau financial. Dan materi itu bisa dicari bersama. Jadi ya menurut aku nggak usah nunggu mapan yang menjadi tolak ukur kita sendiri anyway untuk nikah gitu. Menurut aku ya nikah dulu. Oke. Siapa tahu pas nikah jadi lebih mapan, jadi lebih matang, jadi lebih stabil I gitu. see. Tapi kalau kemapanan di sini untuk aspek pola pikir dan kedewasaan orang tersebut untuk mengelola emosi, aku memilih mapan dulu. Jadi tergantung nih mapan yang kamu tanya, mapan yang mana gitu. Kalau mapan finansial ya aku nikah dulu, secara cepat aku bisa jawab itu. Oke. Tapi kalau mapannya kamu bilang aku mau mapan pola pikir atau mapan secara emosional, ya aku pengen punya pasangan yang sudah matang atau stabil emosinya dan pola pikirnya. Karena menurut aku perlu kestabilan emosional dan pola pikir untuk menjalani relationship menurut aku. Yap. Jadi ya pastinya aku ingin menikah sama orang yang dia udah tahu tujuan dia menikah itu apa. Karena tujuan menikah orang tuh beda-beda ya. Dia bisa menyesuaikan diri sama pola pikir aku. Dia bisa dewasa untuk sama-sama bertumbuh bersama aku gitu. Jadi ya udah pasti kalau misalnya mapan yang itu yang kamu bahas, aku pengen mapan dulu gitu. Karena membangun relationship atau membangun pernikahan, mendengar nasihat dari teman-temanku yang sudah menikah itu tidaklah mudah. Jadi butuh pasangan yang sudah matang pemikirannya dan sudah stabil emosinya gitu. Itu kata teman-temanku yang sudah nikah. Aku belum menikah ya, jadi menurut mereka seperti itu. Tapi kalau secara financial, nikah dulu. Karena mama papa aku juga papaku lebih muda daripada mamaku. Jadi waktu itu mamaku udah kerja, papaku masih kuliah. Lucu banget kan mereka. Tapi mereka tidak menunda apapun karena yang menurut mereka rezeki itu bisa dicari bersama. Bener nggak menurut kamu kemapanan emosi dan kognitif atau pemikiran itu tidak tergantung nomor atau angka umur? Sama halnya dengan kemapanan finansial tidak tergantung angka gaji atau angka pendapatan. Ya sangat setuju. Karena kan gini, ada orang yang lebih tua tapi pengalamannya nggak lebih banyak dari yang lebih muda. Jadi ya nggak bisa diukur pakai angka. Kalau misalnya dia sudah dididik sama orang tuanya untuk bertanggung jawab dari kecil, udah dibiarkan mandiri sama orang tuanya dari kecil, pasti tumbuh dewasanya tuh beda sama orang yang mungkin dididiknya lebih manja gitu, atau mungkin sama orang yang dididiknya di lingkungan yang berbeda gitu. Pasti beda banget gitu. Jadi nggak bisa diukur sama
ini sih umur, tapi diukur sama pengalaman atau cara berpikir mungkin. atau cara berpikir. Begitupun financial, balik lagi penghasilan seseorang dan kebutuhan seseorang itu Berbeda-beda. nggak bisa disamaratakan. Betul. Nggak bisa disamaratakan jumlah segini mapan ya, nggak bisa. Beda-beda kebutuhan orang gitu. Ada yang jumlah mapannya mungkin nggak sebesar itu, ada yang besar banget, ada yang biasa aja, kan nggak bisa diukur ya. Jadi kemapanan itu pun tergantung kebutuhan masing-masing. Aku pernah dengar tuh katanya orang yang per bulannya dapat 5 juta tapi pengeluarannya 2 juta rupiah dengan yang per bulan dapatnya 1 miliar tapi pengeluaran 999 juta, lebih kaya orang yang 5 juta. Dia penghasilan 1 miliar satu bulan, tapi dihabisin 999 juta, ya habis. Iya, ini kita bisa melihat bahwa kemapanan finansial tuh sangat-sangat relatif ya. Sangat-sangat Tidak bisa relatif. dipatok. Oh, dia pendapatnya 1 M per bulan maka dia pasti lebih apa-apa gitu, nggak bisa kan. Sangat-sangat relatif, karena menurut aku yang paling penting itu bagaimana kita mengelola penghasilan kita dan pengeluaran kita. Makanya kita harus pintar-pintar nih mengadaptasi gaya hidup. Kalau misalnya penghasilan kita segini, ya gaya hidup kita menurut aku segini. Penghasilan aku segini, aku nggak mau gaya hidupnya segini. Justru aku rendahin lagi gaya hidupnya segini. Jadi aku punya spare untuk nabung, punya spare untuk punya dana darurat. Dan lucunya yang kamu bilang ini kan tergantung dari kemapanan cara berpikir, bukan kemapanan finansial. Itu dia. Berarti mungkin kalau misalnya kita bisa recap yang menurut kamu, kemapanan yang dibutuhkan oleh seseorang itu adalah kemapanan berpikir dan kemapanan secara emosi gitu. Dan hal ini cara assessnya dan cara melihatnya atau cara cara kita tahu ini orang menelitinya, pemikirannya. ini orang mapan apa itu sangat subjektif dan sangat relatif dari orang-orang itu. Ya, tergantung kalian maunya pasangannya seperti apa gitu. Bagaimana kalian mengelola emosi dan maunya pasangan kalian seperti apa. Kalian punya visi apa dalam pernikahan, maunya pasangan kalian seperti apa. Dan itu kan selera masing-masing, jadi nggak bisa disamakan gitu. Iya, kebutuhan orang, cara pandang orang itu beda-beda ya. Iya, mungkin pernikahan yang ideal buat aku seperti ini, tapi buat orang itu nggak ideal, beda-beda kan. Betul. Jadi ya balik lagi, kita harus tahu dulu mau kita apa, dan kitanya dulu sebelum menilai orang, kitanya udah matang belum secara pribadi gitu. Oke, terima kasih Ibu Prilly sudah menjawab pertanyaan yang sangat hangat ini. Aku cuma pingin recap aja, mungkin satu kata tuh kadang suka membuat ribuan orang kepleset gitu ya, dan kadang kita tuh seringkali cepat reaktif sekali dengan satu kata, seakan-akan kata itu adalah seperti hal yang bisa meledak gitu. Sebenarnya lagi dan lagi itu bagaimana kita menelaah atau bagaimana kita respon terhadap satu kata. Terkadang seringkali kita ngecap orang begitu saja tanpa adanya justifikasi atau tanpa adanya alasan yang konkret, dan mungkin penting juga tadi seperti pembahasan kita bahwa ketika kita menilai orang ataupun menilai apapun dibutuhkan adanya penjelasan ataupun analisa yang konkret. Betul? Betul. Jadi ya semoga dengan adanya program Promtalk ini kita semua bisa saling sharing, bisa saling diskusi dan mengerti pandangan masing-masing. Tidak ada yang buruk-buruk dan negatif di sini. Betul. Karena tujuan kita bikin program ini, kita pengen sosial media itu menjadi tempat yang nyaman untuk kita berdiskusi. Betul. Bukan menjadi tempat yang mudah untuk kita menilai atau membuli orang lain. Maka guys, stay tune untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya terhadap Bu Prilly atau terhadap saya. Jika kalian punya pertanyaan khusus untuk kita, silahkan di komentar. Atau kalau misalnya kalian ingin kita berdiskusi mengenai satu hal, silahkan. Dadah. See you. Hai, kembali lagi di Promtalk, bincang-bincang bersama Prilly dan Omara. Kali ini adalah segmen yang spesial. Kemarin kita udah ada segmen saling buka suara. Nah, sekarang kita ada segmen kuliah gratis. What? Jadi aku sama Omara ini kan kita kuliahnya itu beda jurusan. Yes. Karena kita beda jurusan, jadi kadang itu kalau berdiskusi kita suka tukeran ilmu. Betul. Kayak misalnya aku kan jurusannya public relation, dan skripsi aku waktu itu soal MPR atau marketing public relation, dan kebetulan juga aku kerjanya sebagai CMO. Jadi aku kadang suka ngasih tahu Omara bagaimana kalau kita mau membuat strategi marketing, dan Omara juga suka ngajarin aku soal filsafat. Nah, walaupun aku juga ngambil psikologi. Iya, jadi Omara juga ngambil filsafat dan psikologi. Jadi aku kadang juga suka nanya-nanya ke dia soal psikologi dan filsafat. Betul.
Nah, episode kali ini yang pengen ngasih kuliah gratis adalah Omara. Kali ini topiknya apa nih, Pak? Oke, kita mulai agak yang seru-seru aja dulu ya, yang agak light. Oke, jadi ada filsuf di Denmark dulu tahun 1700-1800-an bernama Søren Kierkegaard. Dia disebut sebagai bapak eksistensialisme, salah satu filsuf paling terkenal dan paling influensial. Dia nulis mengenai 3 stages of life. 3 stages of life itu terdiri dari the aesthetic, terus yang kedua the ethical, dan yang ketiga the religious, atau tahap estetika, tahap etika, dan terakhir tahap religius atau tahap spiritual. Penjelasannya panjang, tapi dari sini aku ingin extend atau ingin menambahkan satu cara berpikir yang bisa kita terapkan sehari-hari, atau at least aku terapkan sehari-hari, yaitu aku tambah 3 lagi: sisi budaya, sisi hukum, dan yang terakhir sisi logika. Jadi kita punya 6 perspektif hidup, mungkin kita bisa sebut itu. Jadi begini, yang pertama tahap estetika atau sisi estetika, sisi etika, sisi spiritual, sisi logika, sisi budaya, dan sisi hukum. Bagaimana sih kita bisa membeda-bedakan ini? Sebenarnya gampang, dengan cara berpikirnya atau dengan cara kosakatanya. Kenapa aku bilang kosakata? Karena begini, ketika kita di tahap estetika atau ketika kita di perspektif estetika, yang kita sebutkan itu antara satu hal itu cantik atau jelek. Contoh, kita melihat lukisan, itu kita cara memikirnya cantik atau jelek. Oke? Tahap etika itu soal baik atau jahat. Suatu perbuatan itu baik atau jahat, gitu. Oke? Yang ketiga adalah soal spiritual. Biasanya kalau spiritual tuh lebih kompleks, tapi bisa kita simpulkan dengan dosa, pahala, atau karma buruk, karma baik, dan apapun yang mirip dengan itu. Oke? Kalau sisi hukum itu simple, legal atau ilegal, ya kan? Sesuai hukum atau melanggar hukum. Kalau sisi budaya itu biasanya sopan atau tidak sopan, ataupun elok atau tidak elok. Itu kosakata yang terlibat dalam menganalisa satu hal yang dari sisi budaya. Dan yang terakhir logika. Logika itu simple, benar atau salah. Jadi gini contohnya, kita lihat soalnya itu atau satu kasus. Kasusnya itu hanya mengenai 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu salah, ya kan? Ya salah. Tapi jahat nggak? Enggak. Dosa nggak 2 tambah 2 sama dengan 5? Mungkin tidak, ya kan? Apakah itu tidak sopan bilang 2 tambah 2 sama 5? Ya enggak ada hubungannya dengan kesopanan atau keelokan. Apakah itu ilegal? Enggak juga. Ya kan? Berarti itu strictly atau itu hanya khusus untuk logika, gitu. Ketika kita ngomong budaya, ini menarik. Banyak perseteruan atau banyak orang tuh berantem gara-gara hal-hal yang sebenarnya dalam ranah budaya. Kenapa ini menarik? Karena terkadang ketika orang itu berantem atau orang udah mulai panas, itu nyambung tuh semua tuh. Wah, dosa ngelakuin ini, itu udah jadi ranah. Jadi contoh, aku tiba-tiba oper satu hal kepada kamu dengan tangan kiri. Ya, sedangkan di sekitaran kita tangan yang disebut lebih baik atau untuk ngoper ke orang adalah tangan kanan gitu. Apakah ketika aku ngoper ke kamu tangan kiri itu satu hal yang jahat? Belum tentu. Kalau aku sih enggak jahat, karena aku tidak menyakiti atau menjahati kamu gitu. Iya, dan aku bukan tipe orang yang masalah kalau orang ngasih sesuatu pakai tangan kiri. Walaupun karena aku udah biasa dengan budaya itu, kalau aku ngasih pakai tangan kiri, aku tuh pasti minta maaf ya tangan kiri. Gitu. Betul. Tapi apakah itu ilegal? Ada nggak di undang-undang barang siapa yang memberi satu hal dengan tangan kiri maka akan dihukum pidana? Enggak. Tidak ada gitu. Kita ngasih sanksi seakan-akan itu adalah hal ilegal, atau ngasih sanksi seakan-akan dia itu jahat, menjahati orang. Padahal kan kadang itu cuma tidak sesuai budaya kita. Dan ngomong-ngomong budaya, lagi dan lagi, budaya kan berbeda-beda gitu. Aku asal usulnya berbeda dari Prilly. Cara kita berkembang pun juga berbeda. Gitu, ya kan? Oke, lalu kita ngomongin soal etika gitu. Baik jahat ini biasanya dalam kita menganalisa sebuah perbuatan gitu. Kalau misalnya berbagi itu baik apa jahat? Ya biasanya baik gitu. Kalau aku menampar orang ya itu satu hal yang jahat. Nah, ngomong-ngomong soal nampar, perbuatan etika itu kadang kompleks gara-gara suka dia melibatkan banyak sudut pandang. Contoh tadi kita ngomong nampar orang. Nampar orang itu satu hal yang dianggap jahat. Tapi apakah dosa? Mungkin, ya kan? Dosa juga. Tapi apakah itu ilegal? Iya, menyakiti orang itu satu perbuatan yang ilegal. Apakah itu
satu hal yang cantik. Tidak, ya kan? Nah, ngomong-ngomong tadi estetika mungkin kita bahas sedikit. Ketika kita melihat satu, tadi kan kita ngomong soal lukisan. Ketika kamu tidak suka lukisan itu, sedangkan aku suka lukisan itu, aku berhak nggak bilang, ih kamu jahat banget sih bilang lukisan itu jelek? Enggak dong, karena kan itu estetika selera. Selera, betul. Jadi gini, ranah-ranah dalam perspektif hidup ini sangat penting karena ketika kita keliru dalam menganalisa satu hal, yang ada kita ngejudge orang tanpa basis. Benar. Kita bilang dia jahat. Kenapa dia jahat? Ya karena dia melakukan apa gitu. Contoh tadi tangan kiri gitu. Hal itu kan sebenarnya mungkin bukannya salah dalam melakukan itu, tapi mungkin kurang bijak ketika kita berteriak terhadap satu orang, kita sudah ngejudge, kita sudah ngejulitin orang, tapi analisa kita terhadap orang itu salah. Dan perlu diingat juga setiap orang itu tumbuh dengan budaya yang beda-beda. Beda-beda, gitu. betul. Mungkin juga satu hal lagi, kenapa ini penting? Karena ketika kita menilai satu kejadian peristiwa, ya kan kita kadang suka baca berita atau kita ngeliat di sosial media apa yang terjadi, kadang tuh akan lebih enak atau akan lebih mungkin bijak kalau bisa dibilang ketika kita menganalisa hal tersebut tuh kayak, oh yang dia lakukan ini tidak sesuai hukum, dan bukan yang dia lakukan ini adalah hal yang jahat dan dosa, nggak gitu. Karena mungkin cukup kalau misalnya perbuatannya contoh melanggar lampu merah ketika jalanan kosong, itu kan tidak menyakiti orang siapapun, itu terserah pemikiran orang dosa apa enggak, itu kan beda-beda. Tapi kan yang pasti ilegal. Itu ilegal, ya. Gitu. Atau ada orang salah rumus matematika, itu udah jelas salah secara matematika. Tapi bukan berarti itu ilegal atau dosa. Jadi perlu kita cermati lagi kira-kira nih dalam perspektif apa kita menganalisa satu kejadian. Gitu sih. Iya, jadi sebelum kita menganalisa orang, ya kita harus tahu basisnya apa gitu kan. Jangan asal ngecap aja. Jangan asal melabeli orang lain. Kurang lebih begitu. Oke, jadi hari ini tema kuliahnya kalau misalnya dirangkum itu tadi ada 3 stages of life dari Kierkegaard, tapi kita bisa extend ke 6 gitu, sesuai dengan ya kehidupan sehari-hari juga ya. Jadi sebenarnya dengan pengetahuan yang tadi kamu share, itu kita bisa sangat mempengaruhi pola pikir kita dan mempengaruhi pengambilan keputusan juga ya. Jadi penting sekali tadi kita tahu ranah-ranahnya. Betul. Dan tentu ini ranahnya tidak berhenti di 6 juga. Banyak sekali ranah-ranah yang berbeda-beda gitu. Ya tergantung bagaimana kita ingin melihatnya gitu. Setuju. Kan. Oke, itu dia kuliah gratis hari ini. Sampai ketemu di kuliah gratis berikutnya, di mana Prilly akan mengajari tentang hal-hal yang dia kuasai. Sampai ketemu. Hello all, kembali lagi di Prom Talk, bincang-bincang bersama Prilly dan Omara. Yes, di episode sebelumnya kita belajar mengenai SWOT analysis dan unique selling point dalam marketing dan bagaimana kita menganalisa market. Nah, Ibu dosen Prilly Latukonsina sekarang akan menyelam lebih dalam mengenai marketing dan dari sisi psikologinya. Mengapa? Karena aku juga belajar psikologi dan aku sangat tertarik tentang marketing. Silakan. Ya. Kita sebagai seorang marketer itu harus berdampingan sama pemahaman psikologi juga. Oke. Karena kita harus memahami behavior target market kita. Jadi aku sebagai orang yang kerjanya di marketing sering banget menggunakan studi ini untuk membuat strategi marketingku. Jadi aku sering banget mengimplementasikan satu studi yang dikemukakan oleh psikologis bernama Pavlov. Dia itu mengemukakan studi yang namanya conditioning atau classical conditioning yang didapatkan berdasarkan penelitiannya terhadap seekor anjing. Dengan bel itu ya? Iya, bel dan makanan. Bel dan makanan. Nah, nanti kita akan cantumkan di daftar pusaka. Kalian bisa lihat aja dan baca sendiri. Nah, tapi di conditioning itu ada 4 proses ya. Pertama, unconditioned stimulus. Nah, ini aku punya catatannya nih guys. Jadi ada unconditioned stimulus. Nah, unconditioned stimulus itu apa sih? Nah, unconditioned stimulus itu stimulus yang natural terjadi dan men-trigger sebuah respon. Lalu ada juga unconditioned response. Nah, unconditioned response juga respon natural terhadap unconditioned stimulusnya. Nah, lalu ada conditioned stimulus. Stimulus yang dikondisikan dan diasosiasikan dengan unconditioned stimulus. Lalu condition response adalah respons yang akhirnya sudah terprogram karena adanya condition stimulus tersebut. Mungkin kalian akan pusing nih dengernya, tapi aku akan kasih contohnya. Ya.
gimana caranya aku mengimplementasikan ini untuk marketing? Misalnya aku mengimplementasikannya untuk membuat iklan. Contoh buat iklan illegal lagi ya, karena itu produk aku jadi gampang. Oke, unconditioned stimulusnya adalah aku bikin iklan di mana videonya itu memperlihatkan perempuan yang cantik dan elegan ada di sebuah ruangan yang banyak orang, tapi si perempuan cantik ini sangat mencuri perhatian orang-orang di dalam ruangan tersebut. Nah, lalu ada unconditioned response. Nah, karena aku tahu target market aku itu adalah perempuan, perempuan itu tentu ingin menjadi cantik, ingin menjadi lebih baik dengan caranya sendiri. Nah, jadinya ketika target market aku melihat adegan ada perempuan cantik yang mencuri perhatian, ada rasa ingin, aku memunculkan rasa ingin ke target market aku, ingin menjadi cantik, ingin juga embrace kecantikan kita atau keanggunan yang kita miliki juga seperti perempuan tersebut. Karena dengan kita menjadi cantik, dengan kita menjadi anggun, kita bisa mencuri perhatian orang-orang sekitar gitu. Itu responsnya kan. Nah, lalu ada condition stimulusnya. Condition stimulusnya adalah perempuan tadi yang udah aku sorot di awal iklan, itu aku pakai illegal gitu. Jadi kan illegal jadi terasosiasi dengan perempuan yang cantik, karena perempuan yang cantik tersebut memakai illegal. Lalu condition response atau respons yang akhirnya terprogram, target marketku atau orang yang nonton iklannya jadinya mengasosiasikan illegal dengan sesuatu yang indah. Jadi kalau misalnya mau cantik atau mau elegan atau mau penampilannya anggun, jangan lupa pakai illegal gitu. Jadi kebetulan aku tuh juga orangnya terstruktur banget ya, makanya studi yang dikemukakan oleh Pavlov ini membantu aku untuk menyusun strategi marketing dan juga menyusun storyboard kalau misalnya aku mau bikin TVC atau aku mau bikin iklan untuk produkku sendiri gitu. Menarik. Jadi sebenarnya di sini kita belajar betapa pentingnya ilmu psikologi dalam marketing gitu. Perlu banget. Jadi walaupun aku tidak ngambil jurusan psikologi, aku itu sering banget baca buku soal psikologi gitu ya. Karena penting bagi seorang marketer untuk mengetahui keadaan psikologi target market mereka. Betul. Misalnya nih kayak target aku Gen Z. Nah, Gen Z itu lagi gimana sih behaviornya? Gen Z itu lagi suka apa sih? Secara psikis Gen Z itu senangnya menjadi orang yang seperti apa? Nah, aku kan harus punya jawaban itu untuk membuat strategi marketing ke produkku gitu. Karena balik lagi aku juga selain marketing adalah entrepreneur gitu ya. Jadi kan aku juga nge-create produk. Produk yang aku create itu harus menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada di customerku. Itu balik lagi, itu nanti di kelas selanjutnya, itu di kelas entrepreneur nanti. Apakah itu termasuk market research? Oh iya tentu. Karena kalau kita mau membuat produk, kita harus market research dulu. Kita harus bikin problem statement. Jadi ketika kita menentukan target market, kita menentukan juga problem statement. Problem yang sedang dihadapi si target market. Maka produk yang kita buat harus menjadi solusi sih target market tersebut. Target market. Ya, kayak aku kasih contoh satu lagi. Waktu COVID, kan behavior orang semuanya berubah. Yang tadinya keluar jadinya di rumah aja karena lockdown. Nah, yang tadinya orang suka makan di luar ke restoran itu jadi senang masak. Behaviornya berubah kan, ada behavior shifting di situ. Gimana caranya restoran aku tetap hidup? Orang udah nggak mau datang ke restoran. Akhirnya aku membuat produk vakum, di mana produk vakum tersebut bisa dibeli lewat online, tinggal dikirim, lebih awet juga, dan orang tetap bisa merasakan experience masak. Karena si vakum itu kan harus dimasak lagi, bisa ditambahin bumbu, dimasak, dicampur sama masakan lain, dijadiin nasi goreng dan segala macam. Sehingga produk aku itu bisa menjadi solusi permasalahan yang customerku hadapi, di mana mereka nggak bisa keluar, pengen masak tapi nggak semua orang bisa masak. Tiba-tiba Tara, aku membuat produk vakum yang memudahkan mereka untuk masak, tetap bisa makan makanan dengan cita rasa restoran. Cita rasa. Itu semoga bisa dipahami. Ya, dan menurut aku ini penting juga ya, karena ilmu, correct me if I'm wrong ya, karena ilmu marketing dan ilmu
ilmu psikologi ini bukan hanya berguna jika kalian ingin menjadi marketer atau kalian ingin menjadi psikolog gitu. Tapi dengan kita belajar hal ini, betul atau ya koreksi aja kalau aku salah ya. Dengan kita belajar marketing atau dengan psikologi ini, kita memperkaya diri bahwa kita akan lebih mengerti orang-orang sekitar kita. Kita bisa mendapatkan apa yang kita mau karena kita paham target market kita gimana, atau orang-orang sekitar kita berperilakunya seperti apa, maka kita harus responnya seperti apa, betul? Ya, betul. Terima kasih banyak Ibu Prilatokonsina. Kira-kira seperti itu ya, semoga bisa bermanfaat. Mungkin buat kalian yang kerjanya sebagai marketing juga, atau pengen tahu soal marketing. Sisanya kalau mau tahu, ya cobalah kuliah di tempat aku ngajar. Oh, dan jika kalian punya satu atau dua topik yang kalian ingin tahu yang terkait dengan marketing atau filsafat, mungkin bisa masuk ke segmen kuliah gratis, tinggal di komen. Ya. Jadi ide kita topik apa yang harus kita diskusikan Sesuai dengan jurusan kita ya. Jadi Ya. kita akan memberikan kuliah gratis atau ilmu yang memang sudah kita pelajari dan sudah kita praktekkan sehari-hari. betul, karena aku tidak bisa mengajarkan soal gimnastik contoh. Aku juga nggak bisa tiba-tiba ngajarin soal filsafat. filsafat. Oke, Nggak bisa aku. Makanya kan kita tukeran ilmu. betul. Oke, sampai jumpa di kuliah gratis berikutnya. Itu tidak seharusnya kamu post. Udah, aku minta maaf kalau misalnya aku udah membuat kamu gak nyaman dengan treatment aku bersama sahabat aku. Hai, balik lagi di Prom Prom Talk, bincang-bincang bersama Priling. dan Omara. Lagi ramai diperbincangkan, terutama di postingan kamu bersama sahabat cewek kamu di US kan Yes. ya, yang aku pun juga kenal karena kita hangout bareng. Tapi ternyata di postingan kamu itu banyak yang marah karena merasa itu tidak seharusnya kamu post. Dan akhirnya kita akan membahas ini. Dari @indabali, dia menyebutkan seru deh bahas ini di Prom Talk sahabatan cowok cewek, batasan ketika masing-masing udah ada pasangan. Tapi emang di Instagram ini emang ada pro kontra mengenai kasus ini gitu, mengenai relationship cewek yang punya sahabat cowok, baik cowok yang punya sahabat cewek ketika mereka udah Oke, pacaran. mendingan kamu dulu yang komentar karena kan itu di postingan kamu. Aku ngerasa sahabatan cewek sama cowok, mungkin pertanyaan pertama adalah bisa nggak sih cowok sama cewek sahabatan? Menurut aku bisa banget gitu. Terus ada juga klaim kalau orang enggak, mau gimana pun cowok sama cewek itu pasti ujung-ujungnya ada yang naksir atau ada yang baper. Jujur dari aku pribadi, ini opini pribadi, aku nggak setuju. Kita itu seringkali ada di bawah perangkap pemikiran ya, dimana cowok dan cewek itu hubungannya sebatas transaksional secara romans atau secara reproduksi gitu. Dan ketika kita berpikir bahwa cowok sama cewek hanya bisa bersatu ketika itu hanya untuk romans reproduksi, maka di situ terbitlah cowok sama cewek nggak bisa temenan gitu. Tapi dari aku pribadi, jujur aku tidak melihat semua teman perempuanku itu adalah potential partner gitu. Menurut aku, ketika aku baper sama orang atau orang itu baper sama aku, yaitu karena ranahnya berbeda dari sebatas kita temenan dan itu kenyamanan berteman. Nah, justru dari sisi aku, temenan laki-laki sama laki-laki dengan laki-laki dengan perempuan itu tidak ada bedanya bagi aku. Mungkin ceritanya berbeda, mungkin cara berbicaranya berbeda, kegiatan yang dilakukan berbeda soal berteman, tapi by nature itu menurut aku esensinya sama aja gitu. Ketika aku berteman dengan teman cewekku, dengan aku berteman dengan teman cowokku, biasanya treatment aku pun kurang lebih sama gitu. Maka teman cewekku tuh adalah orang-orang yang nyaman dengan treatment tersebut. Kayak temen cowok juga. Kayak temen cowok juga gitu, karena menurut aku tidak membedakan mereka. Ini temen cewekku, maka aku jadi lebih lembut, lebih act of service, lebih nggak gitu. Aku nggak melihat seperti itu. Mereka adalah teman, klasifikasinya adalah teman. Lain halnya dengan partner, pasangan. Sekarang pemikirannya gini, orang kan banyak yang bermasalah adalah, loh ini kan udah pacaran nih, tapi ada temen, itu gimana sih hukumnya lah? Kalau aku pribadi, ya nggak masalah. Kamu punya teman cowok yang sebelum kita pacaran kan, ya aku nggak akan mempermasalahkan itu kan teman gitu. Kecuali itu selingkuhan, itu beda gitu kan. Ketika aku merasa terganggu, walaupun kamu tidak melakukan hal yang di luar batas ya, nanti kita akan bicarakan soal batas, maka aku melihat dia sebagai threat, maka melihat sebagai ancaman gitu. Nah, ancaman berarti aku memandang teman cowok kamu itu seperti jangan-jangan dia selingkuhan ya, jangan-jangan really suka. Kan mencurigakan hal seperti itu menurut aku seharusnya tidak
harus kita terapkan pada pasangan kita gitu. Cuman yang paling penting bagi aku, nanti kita obrolin lagi, adalah soal batasan. Aku melihat pasangan aku nomor 1, lalu interaksi aku teman-teman nomor 2 gitu, sekunder. Kenapa pasangan nomor 1? Karena semoga yang kita pilih sebagai pasangan adalah orang yang kita suatu saat yakini menjadi pendamping hidup satu-satunya gitu. Ya kan, jadi kan kita cuma ada satu pasangan gitu kan, nggak multiple, sedangkan teman tuh bisa multiple gitu. Jadi ketika kita melihat pasangan itu nomor 1, maka apapun yang dirasakan pasanganku itu yang aku daluin gitu loh. Tapi jika aku melampaui batas, maka aku bilang, ya udah, aku minta maaf kalau misalnya aku udah membuat kamu gak nyaman dengan treatment aku bersama sahabat aku. Dari aku sih segitu. Kalau kamu gimana kira-kira? Aku berbicara di atas sepatunya perempuan ya. Aku kan ngeliat ya kasus-kasus di sosial media gitu. Ada kan waktu itu konten yang ngetren kayak ternyata pemenangnya adalah sahabatnya. Memang cowoknya itu nggak bisa ngerti prioritas dia itu siapa. Jadi dia ngelihat prioritas dia itu berdasarkan ukuran waktu. Jadi diukur dari waktu, dia lebih lama sahabatan sama sahabat ceweknya, pacarnya baru, ya jadi gue akan lebih mengutamakan sahabat cewek gue dong. Nah menurut aku itu udah salah. Tetap pasangan dan partner itu levelnya di atas sahabat menurut aku. Dan kalau sahabat kita itu benar-benar sahabat yang sayang sama kita dan benar-benar sahabat yang real, dia akan ngerti itu dan dia bahkan nggak akan mau bikin pasangan sahabatnya nggak nyaman. Jadi jangan sampai si sahabat perempuan ini malah jadi saingan gitu loh sama pasangan. Kayak aku banyak ngeliat kasus-kasus di mana sahabat ceweknya malah nggak mau kalah sama pasangannya. Itu pacar lo baru 3 bulan gitu. Pokoknya lo antar jemput gue atau apa, atau enggak kayak cowoknya yang bisa tiba-tiba, sayang maaf ya kita nggak jadi ketemuan, aku harus jemput sahabat aku. Itu kan yang akhirnya ngebuat pasangan kita itu jadi insecure. Kalau sahabat yang benar itu nggak akan ngebuat lo berantem sama pasangan lo. Tapi kalau sahabat yang ngerasa saingan sama pasangan, itu menurut aku enggak sih. Itu yang sering terjadi, makanya netizen tuh banyak yang komen, kok bisa sih nggak respect gini segala macam. Karena mungkin netizen takut yang kejadian di antara kita tuh kayak gitu gitu loh. Kalau aku boleh tambahin dikit, sebenarnya ini bukan cuma sahabatan lawan jenis loh. Maksudnya kayak yang sesama jenis pun sahabatan kadang suka menjadi kompetitor terhadap pasangan gitu. Kita sebagai pasangan itu juga boleh mengutarakan level kenyamanan kita terhadap pasangan kita dan sahabat sama jenisnya gitu. Kalau kamu dengan sahabat cewek kamu tiba-tiba membicarakan satu hal atau ngomong satu hal yang aku nggak nyaman, itu sama aja kan? Jadi terserah sebenarnya gendernya apa, tapi kalau kita nggak tahu batasan dan kita nggak tahu prioritas kita itu di mana, itu yang akan bisa jadi masalah. Untungnya aku sama Omara itu kita satu visi nih, kita satu pemahaman. Kamu itu di atas teman-teman aku dan di atas sahabat-sahabat aku, dan sahabat-sahabat aku ngerti. Apalagi mereka emang sahabat yang real, sahabatan sama aku ya. Mereka ngerti banget kalau aku lebih memprioritaskan kamu daripada mereka gitu, karena mereka pun juga udah berumah tangga dan udah punya hidup masing-masing gitu. Karena aku sama Omara tuh sepemahaman, jadi kita benar-benar saling ngedengerin gitu. Kalau misalnya aku nggak nyaman sama sahabat cewek Omara, aku dengan sangat gampang nggak akan aku mendem-mendem atau kode-kode ke dia. Aku akan langsung ngomong, sayang, aku nggak nyaman sama interaksi kamu. Aku harap Omara bisa lebih memprioritaskan perasaan aku, dan begitupun aku ke Omara gitu. Malah jangan bales-balesan kan? Jangan bales-balesan, iya. Feeling cewek itu kuat ya guys. Kalian pasti setuju sama aku kalau feeling perempuan itu feeling yang paling kuat. Kalau aku tuh nggak ada feeling curiga atau nggak ada feeling aneh, itu aku percaya itu pure gitu. Dan aku bisa melihat dari mata kepala aku sendiri mana sahabatan yang pure, mana yang enggak. Karena aku juga punya sahabat lawan jenis. Aku sama sekali nggak masalah, dan malah aku pengen menjadi bagian dari circle pertemanan itu. Dan itu menurut aku sangat sehat ya. Maksudnya kadang cerita kita dengan sahabat kita itu membuat hubungan kita dengan pasangan kita lebih erat gitu. Ketika aku bisa mengundang kamu ke sahabat-sahabat aku, dan kamu pun juga mengundang aku ke sahabat-sahabat kamu. Kemarin aku ketemu sama sahabatnya Omara. Sahabatnya ngomong, aku nggak pernah ngeliat sisi Omara yang romantis dan manis kayak gini. Ini pertama kalinya aku lihat sama kamu. Itu kan jadi kayak, oh masa sih gitu loh. Jadinya malah ngebuat kita semakin erat. Dan jangan berprasangka buruk. Siapa tahu sahabat yang kita permasalahin adalah tempat curhat aku, dimana kayak aku ngomongin soal Prilly doang gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Bener. Tergantung situasi. Kita pun juga awal dari teman ya. Ini adalah produk gagal. Tapi nggak apa-apa, nggak semuanya seperti itu. Kita produk gagal sahabatan nih. Karena awalnya kita bestie, tapi lama-kelamaan aku suka nih gitu. Tapi bukan berarti kita jadi punya trust issue akan sahabat-sahabat kita. Enggak. Iya, karena kita tahu kok bedanya.
sebenarnya karena kita tahu bedanya, kita jadinya nggak terus isu, ngerti gak sih? Pokoknya kalau pasangan kalian lebih memprioritaskan sahabatnya, apalagi sahabat lawan jenis, nah disitulah waktunya kalian harus curiga. Wow. Oke, sampai ketemu. Hai. Kembali lagi di Prom Talk, bincang-bincang bersama Prilly dan Omara. Kita lagi di pesawat. Jadi pesawat. ngomongnya agak bisik-bisik dikit. Yap, kita masih di segmen saling buka suara. Oke. Dan kali ini mungkin agak lebih personal dan based on experience. Oke. Apa pertanyaannya? Semacam sharing session. Mau nanya nih, Prilly, penting nggak sih di usia muda itu mengatur keuangan? Dan pandangan kamu soal mengatur keuangan pas usia muda itu seperti apa sih? Menurut aku penting banget untuk kita mengatur keuangan di usia muda. Apalagi zaman sekarang ya, Gen Z ya. Menurut aku anak muda zaman sekarang justru nggak lebih beruntung daripada yang zaman dulu. Kenapa? Karena harga-harga properti udah mahal-mahal semua. Harga tanah udah mahal, harga rumah udah mahal. Kita sebagai anak muda benar-benar penting banget untuk nabung karena memang semuanya udah beda sama dulu gitu. Nah, ini sebenarnya aku terapkan dari awal aku kerja menghasilkan uang sendiri. Aku benar-benar menghasilkan uang sendiri itu kan di saat aku usia 13 tahun ya. Jadi aku jadi host di acara anak di Bolang dan Koki Cilik. Nah itu memang karena honornya tidak terlalu besar, jadi cukupnya hanya untuk uang operasional aku, beli bensin atau makan sehari-hari itu aku bisa alhamdulillah pakai gaji aku di awal aku kerja pas aku umur 13. Nah aku udah dibiasakan sama orang tua aku menggunakan uang itu untuk kebutuhan yang mendasar dulu gitu. Lalu disisihkan sedikit-sedikit untuk nabung sesuatu yang dimau. Karena kan dulu masih kecil, supaya nabungnya rajin harus dipancing sama sesuatu yang kita mau kan. Jadi dulu itu aku nabung untuk beli gitar pertama. Itu harganya memang nggak tinggi, tapi untuk anak umur segitu SMP beli gitar pakai duit sendiri tuh rasanya luar biasa banget. Nah lalu ketika aku akhirnya udah punya penghasilan tetap dari sinetron, itu bener-bener semuanya aku tabung. Tapi nggak semata-mata berarti aku nggak beli apa-apa ya. Jadi aku itu caranya membagi-bagi keranjang uangnya. Jadi aku punya beberapa rekening gitu. Rekening yang pertama itu buat kebutuhan operasional. Kayak misalnya kebutuhan operasional untuk aku sehari-hari, makan dan lain-lain. Tapi aku juga ada rekening untuk aku tabung. Terus yang ketiga ada untuk aku investasi. Jadi suatu saat nanti kalau aku mau bikin bisnis atau aku pengen puterin lagi uangnya, aku udah ada rekening untuk investasi itu. Okay. Lalu keempat ada uang jajan. Nah uang jajan itu untuk aku beli apa yang aku mau. Misalnya beli tas, beli baju, beli apa gitu. Beda dengan operasional. Beda, karena kalau operasional kan benar-benar cuma makan, bensin gitu ya, kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi kalau beli tas, beli baju itu kan jatuhnya kayak kebutuhan yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Tapi itu sesuatu yang bikin kita semangat untuk nyari uang lah gitu. Iya. Nah, jadi memang udah diajarin sama orang tua aku untuk bisa membagi-bagi penghasilan ke 4 keranjang tersebut. Nah, karena honornya juga belum gede, jadi ya cuma bisa dibagi ke keranjang itu sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan dan pengeluaran masing-masing. Nah, lalu di saat penghasilan aku udah agak lebih besar, bukan berarti aku honornya lebih besar, lifestyle aku naik. Justru lifestyle aku nggak aku naikin, supaya aku punya spare uang untuk aku tabung lagi. Karena kalau misalnya kita penghasilannya naik, lifestyle-nya naik, kan habis sama lifestyle. Jadi operasionalnya tetap dengan budget yang dulu. Cuma ada uang tambahan untuk tabungan dan ada uang tambahan untuk kalau kita mau beli sesuatu atau ada dana darurat gitu. Pesan aku, honor kalian naik atau penghasilan kalian naik, belum tentu gaya hidup kalian harus naik. Setuju. Bisa jadi yang dinaikin tuh adalah uang untuk tabungan, uang untuk investasi, uang untuk dana darurat gitu. Karena belajar dari COVID, tiba-tiba pandemi. Nggak ada orang yang siap untuk pandemi. Alhamdulillah karena waktu itu aku udah mengelola keuangan seperti itu, aku ada spare uang untuk dana darurat. Jadi aku nggak kerja setahun,
itu nggak apa-apa karena aku udah punya tabungan untuk dana darurat tersebut. Jadi penting banget untuk kita anak muda bisa mengelola keuangan di hidup yang keras ini di Jakarta, yang dimana kita harus pinter-pinter nabung dan berinvestasi gitu supaya kita bisa punya masa depan gitu. Nah, waktu aku syuting sinetron dan di film itu dari aku 2014 ya sampai 2020 mungkin ya abis COVID lah. Jadi dari 2013 sampai 2021 habis COVID, aku tidak pernah liburan ke luar negeri yang pakai uangku sendiri. Jadi kalau aku liburan ke luar negeri itu biasanya dibayarin sama brand atau itu urusan pekerjaan gitu loh. Jadi bukan aku liburan pakai uangku, tapi itu kerja di luar negeri sekalian liburan gitu. Jadi aku nggak keluar uang untuk luar negerinya. Nah selama itu aku bener-bener menahan diri aku untuk jalan-jalan, untuk traveling. Aku nggak punya hobi sampai aku di 2021. Karena aku takut kalau misalnya aku punya hobi, nanti hobi itu mengharuskan aku mengeluarkan uang, nanti jadi bingung pengeluarannya gimana. Tapi nggak perlu gitu kan? Maksudnya pandangan kamu ketika orang mungkin let's say merasa duitnya belum cukup banget, punya hobi boleh dong. Oh boleh, tapi kan dan jalan-jalan juga boleh. Boleh, tapi kan ini balik lagi pribadi. Pengalaman pribadi aku ya. Kenapa aku nggak liburan dan aku nggak punya hobi? Karena pada saat itu tujuannya adalah aku mau bangun rumah. Makanya aku ngitung kalau aku liburan sekali jalan bisa habis berapa ratus juta atau puluhan juta. Mendingan itu aku tabung untuk tambahan bangun rumah gitu loh. Kalau aku punya hobi yang which is aku hobinya di laut, mahal kan diving dan sewa kapal dan lain-lain. Mendingan uangnya aku tabung dulu untuk bangun rumah atau kebutuhan-kebutuhan yang lain atau bangun bisnis lagi. Jadi memang kita harus tahu prioritas kita dalam mengeluarkan uang itu apa gitu. Setuju. Nah di saat rumah aku udah jadi dan aku udah ngerasa aman nih cash flow-nya, baru aku punya hobi. Karena udah ada dana untuk aku melakukan hobi-hobi yang ya memang harus mengeluarkan uang. Baru aku liburan kayak saat ini kita lagi liburan. Jadinya liburan atau punya hobi juga tanpa rasa khawatir karena kita udah masukin budget ini ke basket liburan gitu, ke basket yang memang bisa untuk dikeluarkan dan tidak mengganggu cash flow sehari-hari gitu. Jadi penting banget walaupun masih muda udah harus tahu gimana caranya mengatur uang. Aku juga banyak belajar ya dari sini gara-gara mungkin soal pengaturan duit dan segala macam. Prioritas nih kadang kita suka sering yang mana dulu ya, yang ini dulu apa yang itu dulu. Aku pribadi personally juga sering kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita boleh tekankan itu yang tadi akun-akun berbeda ini. Kalau aku juga kadang suka ngelakuin itu, tapi walaupun satu akun cuman aku ikut persentasenya bisa kan? Bisa. Biar klarifikasi kita nggak perlu dengan satu akun-akun yang berbeda, bisa juga dengan satu akun, bahkan ada ya caranya macam-macam lah. Tapi istilahnya ada mind mapping ya kan. Betul, jadi nggak usah ribet kalau misalnya nggak mau buka rekening lagi gitu. Kalau misalnya nggak mau kayak gitu, ya nggak apa-apa satu akun tapi dicatat gitu. Untuk pengeluaran operasional setiap bulan segini. Untuk pengeluaran investasi setiap bulan segini. Untuk pengeluaran jajan, jalan sama teman-teman, nongkrong, beli apa segini gitu. Jadi harus ada catatannya gitu. Jadi nggak bablas. Biar nggak bablas. Ya, kalau aku kebetulan kenapa bikin rekening lagi supaya nggak repot aja. Supaya nggak repot. Filthy rich, it's about being financially responsible, ya kan? Ya kurang lebih gitu. Oke, well kita udah mencari giat-giat ala Prilly Coachna dalam mengatur keuangan. Maybe siapa tahu nanti di segmen lainnya kuliah gratis kita akan belajar bagaimana cara berbisnis kira-kira. Bisa, nanti gantian aku yang nanya ke kamu ya. Oke, alright. Kita akan melanjutkan penerbangan kita. Bye-bye. See you all.